waktu masuk ke dunia itu saya berusaha jadi laki-laki. Tapi ternyata ya orang kita perempuan ya nggak pernah bisa jadi laki-laki lah ya gitu ya. Jadi justru jangan jadi laki-laki, jangan pernah jadi laki-laki. Kita harus jadi perempuan, menempatkan diri kita sebagai ibu. Nah, kalau itu nature soalnya itu. Laki-laki punya nature-nya sendiri, perempuan punya nature-nya sendiri gitu. Dan dua-duanya dibutuhkan, bukan cuma dibutuhkan di rumah tangga, tapi juga ternyata dibutuhkan di korporasi gitu. Bagaimana cara Kak Fitri supaya ikatan alumni itu tetap relevan gitu loh. Ini lintas generasi 30 tahun loh. Iya, betul. Udah dari Gen X, mungkin dari sebelum Gen X sampai ke Gen Z gitu. Cuman yang bisa kita lakukan itu adalah menyerap energi negatif orang-orang yang capek mungkin, dan selalu memberikan direction serta energi yang positif gitu menurut saya. Nah, saya juga menempatkan diri saya kayak gitu sebagai ibu. Di perusahaan juga gitu. Jadi perusahaan kan, kita kan ada banyak anak perusahaan. Ya, anak perusahaan ini ya nggak boleh sakit, nggak boleh susah, nggak boleh, ya harus maju terus. Ketemu lagi di Prodigi Indonesia, podcast produktif, inovatif, dan giat. Kembali bersama saya, Yesi Lestarina Harahap, dan rekan saya, Yoga Adi Prabowo. Kita akan kembali dengan berbagai macam host produktif, inovatif, dan inspiratif. Seperti sebelumnya, kita sudah mengundang berbagai pemimpin, profesional, pengusaha, yang sangat kreatif, semangat, dan produktif dalam berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, kita juga tahu bahwa seiring dengan era yang bergerak semakin cepat, globalisasi juga persaingan makin ketat, kita butuh pemimpin-pemimpin tuh yang luwes, adaptif, kolaboratif, dan juga tentunya bisa membawa dampak. Setuju banget. Ya nggak sih, demi Indonesia maju dan daya saingnya makin tinggi kan? Iya. Spesial banget tamu kita kali ini ya. Spesial banget ya tamu kita kali ini ya. Oke, mungkin Kak Yoga mau spill siapa tamu kita hari ini? Spill ya, mungkin tamu kita kali ini itu punya peran besar dalam terselenggaranya podcast kita kali ini, podcast Prodigi. Jadi dan juga beliau inilah yang menyatukan lintas angkatan ya. Benar. Dari berbagai sektor, profesional, generasi bahkan ya. Yes. Sehingga bisa berkumpul jadi satu, bekerja bersama, berkarya bersama, dan memfasilitasi lah kita semua. Ya, padahal beliau sendiri sudah sangat sibuk sebagai sibuk banget. CEO dari perusahaan konstruksi ternama loh. Iya. Jadi kesibukannya luar biasa. Siapa nih kira-kira? Siapakah dia? Kita sambut aja. Kak Safitri Siswono. Makasih Yesi, makasih Yoga. Thank you banget Kak Safitri, di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk datang ke acara podcast Prodigi. Selalu dong, dan untuk IATI. Salam Avanti. Salam Avanti. Ya, mungkin sedikit background ya, Kak Fitri ini selain sebagai CEO perusahaan konstruksi ternama, terus juga perempuan pertama yang menjadi ketua Ikatan Alumni Teknik Industri ITB, terus aktif sebagai dosen, belum lagi jadi aktif di berbagai organisasi lainnya gitu ya. Jadi luar biasa. Kalau disebutin ya, kalau kita follow sosial medianya ya, sibuk banget. Sibuk banget. Undangan acara ini, acara itu. Belum lagi tengah sibukan tiba-tiba WA aku gitu kan. Yoga ini gini, oke, luar biasa. Gak apa-apa, masih dibutuhkan ya. Masih dibutuhkan. Ya aku nih, ini jadi pengen nanya nih, kebetulan ya dikasih kesempatan kita tanya dong ya. Oke. Kak Fitri, ini sebagai perempuan nih, Kak Fitri ini CEO dari perusahaan konstruksi. Terus perempuan pertama yang jadi ketua IATI ITB. Nah, notabene nih, dua dunia ini adalah dunia yang cenderung didominasi laki-laki, ya nggak Yoga? Laki gitu kan. Bener banget ya kan ya. Nah, jadi penasaran nih Kak, selama menjalankan dual leadership ini, apakah pernah menghadapi tantangan atau bias sosial? Dan bagaimana cara Kak Fitri menghadapi situasinya? Makasih pertanyaannya Yesi dan Yoga. Ada satu yang saya belajar ya, tapi ini belajar ya, saya nggak langsung bisa nih. Saya belajar di karir saya. Di dunia, terutama di dunia yang didominasi oleh laki-laki, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan pernah berusaha jadi laki-laki. Karena biasanya yang fresh grade saya juga waktu awal-awal, waktu masuk ke dunia itu saya berusaha jadi laki-laki. Tapi ternyata
ya orang kita perempuan ya nggak pernah bisa jadi laki-laki lah ya gitu ya. Jadi justru jangan jadi laki-laki, jangan pernah jadi laki-laki. Kita harus jadi perempuan, menempatkan diri kita sebagai ibu. Nah, kalau itu nature soalnya itu. Laki-laki punya nature-nya sendiri, perempuan punya nature-nya sendiri gitu. Dan dua-duanya dibutuhkan, bukan cuma dibutuhkan di rumah tangga, tapi juga ternyata dibutuhkan di korporasi gitu. Jadi kemudian ini saya belajar bahwa jangan pernah jadi laki-laki, kita harus karena kita perempuan ya kita harus menempatkan diri kita sebagai perempuan dengan cara kita sebagai perempuan. Jadi pengen tahu nih, pasti kayak juga pada penasaran gimana sih supaya ada kebiasaan nggak, ada rutinitas nggak supaya tetap produktif dan fokus. Kita pengen tahu ya kesehariannya tuh gimana sih Kak Savitri menjalankan hari-harinya lah yang sibuk itu, yang kita tahu sibuk ya. Jadi pagi-pagi rutinitas saya ya biasalah bangun tidur, sholat subuh, terus saya biasanya olahraga. Saya olahraga seperti mat pilates lah. Itu sekitar 40 menitan. Nah setelah itu saya ngebawelin tim-tim tuh biasanya yoga misalnya gitu deh gitu ada panggilan pagi makanya biasa kan kalau di tim saya juga di tim podcast ini saya juga pagi sampai ketemu nanti ya gitu. Nah itu memang rutinitas pagi di berbagai tim yang terutama yang lagi ada aktivitas gitu. Selanjutnya ya seperti biasa sih, seperti biasa ke kantor saya tuh orangnya harus ada rutinitas. Jadi saya biasanya saya setiap pagi itu memang ke kantor dulu gitu. Baru di situ setelah itu agenda saya hari itu kemana gitu. Jadi menarik ya Kak Fitri ini ya. Ternyata jangan takut bawel ya. Jangan takut bawel, soalnya ini kalau udah nature-nya bawel ya, kita tuh nggak bisa nggak bawel. Tapi memang beberapa orang butuh dibawelin. Iya betul, saya ingat. Oh iya. Jadi mungkin ini yang buat yang rekan-rekan dan sahabat Avanti yang perempuan dan laki-laki, embrace ya nature dari unsur perempuan. Karena sekarang memang perempuan itu di mana-mana juga udah banyak jadi pemimpin ya Kak Fitri. Jadi jangan takut dibawelin dan jangan takut bawel. Iya betul. Dan saya ini juga ya, yang saya dapetin juga ya dari tim saya gitu ya. Dengan posisi ini, terutama di dunia yang sangat maskulin itu ya, orang kan punya stereotyping kan, leadership tuh kayak apa gitu, leader tuh seharusnya kayak apa. Tapi dengan kita jadi diri sendiri dan kita mempositioning diri kita seperti itu, kalau saya seperti ibu gitu, orang tuh ternyata sangat menghargai dan ini nilainya sangat mahal ya, ketulusan menurut saya. Orang tuh berasa dia mau menguasai apa, dia tulus, dia mau kasih tulus, dia mau, itu kerasa banget. Jadi memang itu sih yang harus dijaga ya, ketulusan itu dalam memimpin. Tapi lanjut nih ya. Kita nih Avanti TI dan Kemenaker sudah bekerjasama untuk menghasilkan Prodigi podcast produktif, giat dan inovatif ini. Ini suatu program yang luar biasa dan tentunya tidak mudah. Karena saya kebayang ini membutuhkan kolaborasi dan kerjasama lintas generasi dan juga lintas sektor. Nah ini bagaimana nih cara Kak Fitri ini bisa membawa dan mendirect semuanya untuk mencapai goal bersama? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kalau saya melihat ini organisasi di suatu organisasi sosial kayak YATI ataupun organisasi lain yang saya ikutin maupun di korporasi gitu, saya melihatnya itu sama. Bahwa organisasi ini maju atau nggak maju itu betul-betul orangnya gitu. Organisasi ini cuma suatu ekosistem. Yang bisa menggerakkan ekosistem ini kemana tuh adalah orangnya. Jadi yang harus kita gerakan orangnya. Nah, gimana cara menggerakkan orang gitu kan? Bagaimana cara menggerakkan people ini? Nah, yang pertama, people ini kan semua punya apa ya? Punya kita tahu lah manusia itu punya perasaan, punya pikiran, punya kegiatan sehari-hari juga gitu. Bagaimana kita bisa menjahit itulah istilah saya. Ini podcast ini memang lumayan sih, luar biasa sih. Alhamdulillah kita kebetulan Pak Menteri kita, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sekarang ini adalah alumni Teknik Industri ITB angkatan 93. Saya angkatan 94. Dan kami itu kenal dari di kampus karena kami menjadi asisten di lab yang sama. Kebetulan beliau itu adalah koordinator asisten pada saat saya juniornya gitu. Nah dari situ kami ingin mendukung lah beliau. Nah dengan semangat itu beliau juga menyambut, dan karena kita punya semangat bersama. Nah ini yang salah satu juga nih, energi itu nyetrum.
Energi itu nyetrum. Nah, energi ini yang harus kita setrumkan, setrumkan ke atas, setrumkan ke bawah. Ini narsumnya itu yang paling senior angkatan 84. Dan moderatornya yang paling junior itu angkatan 2008 ya, 2008. Narsumnya yang paling junior itu 2009. Ya, jadi lumayan kan, lintas angkatan kan. Nah, itu gimana cara menggerakkannya? Itu nyetrumin energi istilah saya ya. Jadi kita punya visi apa itu harus dikomunikasikan, dan ya alhamdulillah bisa komunikasi, dapat orang yang punya visi yang sama. Nah, kalau kita udah punya visi yang sama, kita punya energi yang sama, itu tinggal ayo kita jalan, kan arah visi itu kan arah ya. Arahnya udah sama, ayo kita jalan sama-sama. Jadinya saya penasaran nih Kak Fitri, bagaimana cara Kak Fitri supaya ikatan alumni itu tetap relevan gitu loh. Ini lintas generasi 30 tahun loh. Iya betul. Udah betul. dari Gen X, mungkin dari sebelum Gen X sampai ke Gen Z gitu. Saya tuh percaya bahwa jadi gini, kita kuliah di ITB itu ya 4 tahun, 5 tahun, ada yang 6-7 tahun lah gitu ya. Kita punya ikatan lah di situ. Dan saya tuh percaya bahwa hampir semua lah alumni ITB itu ingin memberikan, ingin giving back. Gitu. Tapi mungkin nggak tahu caranya. Nah gitu. Jadi IAT ini memformulasikan caranya gitu. Ayo giving back gitu. Ini formulasinya caranya begini. Kamu mau giving back di mana? Pilih bentuknya bisa macam-macam. Nggak harus berupa donasi, nggak harus berupa waktu. Ada yang punya bisa donasi, nggak punya waktu. Ada yang punya waktu, ada yang punya pikiran. Semua bisa macam-macam. Tapi ayo kita giving back ke alma mater kita bareng-bareng gitu. Yang ternyata alhamdulillahnya cukup mudah ya. Iya. Kan semangat ya, banyak semangat kalau di cover apa gitu. Semangat ya. Yuk aku mau. Nah kan. Ternyata ini ya, nyetrum beneran. Nyetrum bener. Nah, kuncinya lagi adalah harus personal. Ya. Benar. Harus personal. Kalau di blast saja ya nggak ada yang nyaut lah, gitu kan. Tapi kalau halo yoga gitu kan nyaut kan. Siap. Kalau langsung itu juga merasa dihargai kan. Iya. Iya. Karena langsung pendekatan personal. Iya. Terus juga mungkin Kak Fitrinya juga sih tadi bilang kan perempuan itu kayak ibu gitu ya. Iya. Jadi genuinitasnya terasa, jadi orang juga setrum saja. Kak Fitri ini jangan bosan ya, saya ulang-ulang. Seorang CEO profesional di perusahaan, terus juga sekarang jadi perempuan pertama yang jadi ketua IAT ITB. Ini tuh dua leadership loh Kak Fitri. Ya. Bagaimana cara Kak Fitri menavigasi leadership ini gitu loh? Itu saya menempatkan diri sebagai ibu. Balik lagi, tetap ya, Iya. sama. Dua organisasi. Di rumah juga. Jadi nggak perlu rocket science. Nah, nggak perlu rocket science. Karena nature ibu itu udah kuat banget menurut saya ya. Jadi gini, ibu tuh kan anak kita nggak boleh sakit. Betul. Anak kita nggak boleh susah, anak kita nggak boleh gitu kan. Terus kita kayak all out gitu, energinya tuh all out. Kita tuh sebagai pemimpin tuh udah pasti kita nggak bisa tahu terlalu teknis kan, sampai kecil-kecil itu udah pasti nggak bisa deh. Cuman yang bisa kita lakukan itu adalah menyerap energi negatif orang-orang yang capek mungkin, dan selalu memberikan direction serta energi yang positif gitu menurut saya. Nah, saya juga menempatkan diri saya kayak gitu sebagai ibu. Di perusahaan juga gitu. Jadi perusahaan kan, kita kan ada banyak anak perusahaan. Ya, anak perusahaan ini ya nggak boleh sakit, nggak boleh susah, nggak boleh, harus maju terus, harus lulus SD, harus lulus SMP, harus lulus SMA, harus kuliah di tempat yang bagus. Sama ke perusahaan juga begitu. Jadi itu yang saya pakai gitu, itu pendekatan yang saya pakai. Nah, caranya gimana ya? Caranya teknis lah, cara-cara manajerial lah ya. Tapi menurut saya itu teknis. Yang penting tuh jiwanya, kalau menurut saya itu jiwanya, gimana kita mendorong itu supaya kejadian gitu. Ya ada kepuasan gitu kalau emang anak-anaknya berhasil gitu. Iya. Nah, terus kalau teknis manajemen, terutama kalau kita udah di C-level gitu ya, teknis manajemen yang selalu saya pakai itu adalah teknis first principle thinking. Oke. Jadi biasanya tuh, apalagi kalau orang di operasional, itu karena udah ruwet sehari-hari, jadi mikirnya ruwet banget gitu. Jadi pada saat kita melihat masalah, selalu pisahkan antara yang fakta dan yang asumsi. Paling gampang itu tuh. Pisahin dulu yang fakta sama yang asumsi. Setelah dapat fakta, asumsi. Asumsi ini ada yang
masih relevan nggak asumsinya? Terus asumsinya bisa dirubah nggak? Seperti itu. Jadi mengurai keruwetan begitu. Oke, jadi mengurai benang kusut menjadi lebih simpel ya. Yes. Fitri itu memimpin korporasi dan memimpin organisasi ikatan alumni ya. Ya mungkin dua-duanya punya nature yang mirip, tapi ada yang beda juga kan tentunya. Kan kalau kita lihat korporasi ujungnya ya kita mau sustainability perusahaan, profit dan sebagainya ya. Saat kita membahas ikatan alumni begitu ya. Isinya itu kan maksudnya orang-orang dalam situ kan kita tidak dibayar, ya kan, tidak digaji gitu. Dan juga berbeda lah kalau memang karyawan kan memang dia akan datang day to day mengerjakan tugasnya dan sebagainya gitu ya. Itu ada selain tadi menjadi sebagai ibu ya, apa bedanya sih dalam running dua organisasi ini? Yang paling kelihatan gitu ya. Iya benar, yang paling kelihatan benar Yoga bilang. Kalau di perusahaan kan ada reward and punishment-nya ya, udah jelas gitu ya. Sedangkan di organisasi ini kan nggak ada ya gitu. Jadi memang kita harus lebih personal ya, harus lebih personal untuk mengajak gitu. Karena yaitu saya yakin pasti banyak orang yang ingin giving back. Tapi tempatnya kita yang formulasikan. Terus kita udah pasti nggak bisa dapetin, kita susah untuk untuk minta komitmen seseorang terus-terusan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kalau lagi bisa, kalau lagi nggak bisa yang lain gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu kaku gitu, jangan lebih fleksibel. Ya. Kak Fitri, kita mau bahas di segmen produk nih. Jadi salah satu produk dari Ikatan Alumni TI ini kan podcast Prodigy ini. Podcast Prodigy, produktif, inovatif, dan giat ya. Itu boleh ceritain sedikit nggak sih spiritnya gimana, latar belakangnya apa, terus hingga sampai tercetus lah acara kita ini. Kita nih kan sebagai masyarakat Indonesia kan lagi ya cukup prihatin lah ya dengan mungkin ekonomi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terus kemudian terjadi PHK di mana-mana gitu ya, dan persaingan di dalam negeri maupun dengan persaingan global juga semakin intens. Jadi kalau kita lihat mungkin di dunia pekerja itu ada suatu kesenjangan ya, di mana mungkin para employer ini ingin profit yang setinggi-tingginya, sedangkan para employee ini kan pasti yang utamanya adalah kesejahteraan. Nah, sebenarnya di kata kunci di tengahnya yang menjadi jembatan dari kedua kubu ini sebenarnya adalah produktivitas. Kita tuh harus meningkatkan produktivitas kita. Kenapa? Karena produktivitas itu adalah kunci untuk menang dalam persaingan. Kita ini secara persaingan global itu kan ya cukup tertekan ya. Jadi kita harus mawas diri ya, dan harus bisa meningkatkan kemampuan kita. Harus meningkatkan kemampuan produktivitas kita juga. Nah, dan ini harus menjadi perjuangan bersama. Gitu. Nah, ini harus jadi perjuangan bersama, bukan perjuangan solely dari pemilik perusahaan, bukan solely dari manajemen, bukan solely dari para pekerja juga gitu. Ini sebenarnya kan kita memperjuangkan nafkah kita bersama, dan kita memperjuangkan juga Indonesia menang dalam persaingan gitu kan. Jadi ini kan perjuangan bersama. Nah, itu adalah semangat yang ingin kita tularkan gitu, bahwa ayo, ternyata kalau kita memang harus meningkatkan produktivitas kita, dan meningkatkan produktivitas itu nggak harus pakai rocket science gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat praktikal yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Intinya ya itu, kita harus selalu semangat. Makanya kita pakai tagline-nya Indonesia Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Kita harus meningkatkan produktivitas kita melalui cara-cara yang inovatif, dan yang penting kita harus giat belajar, giat bekerja gitu. Karena ya nggak akan lah kita bisa jalan jauh, kita nggak bisa jalan jauh dan mencapai sesuatu yang tinggi kalau kita nggak jalan ke situ kan gitu. Dan jalan ke situ ya kita harus giat itulah. Mbak Fitri, selama jadi ketua IA nih, apa sih yang paling kelihatan perubahannya dari IATI kita ini? Mungkin yang paling kelihatan itu adalah terjadi kolaborasi lintas angkatan.
Ya. Sebelumnya memang nggak. Saya nggak tahu ya. tapi ini ya, ini saya cukup surprise juga kalau kita bikin acara kumpul-kumpul Event, bikin event, itu yang kumpul angkatan paling senior tuh 68. Tapi kalau boleh jujur sih emang saya juga merasa kayaknya baru beberapa tahun terakhir ini sih kayak seru-seru semangat kumpulnya banyak banget. Iya. Iya. Itu yang paling senior 68, yang paling junior 2020. Iya. Itu kan udah 48 angkatan. Mulai dari kumpul-kumpul sampai akhirnya jadi produk ya. Iya, kumpul-kumpul akhirnya jadi produk. Nah, saya juga percaya gitu kalau kita tuh gini, kita juga selalu pengen paling enak tuh kan kerja bareng teman ya, kerja bareng teman, bisnis bareng teman, kita selalu juga pengen, tapi mungkin kita nggak tahu. Nah, jadi saya tuh juga konsep saya gitu, kita guyup-guyup supaya kita kenal. Nah, begitu kenal, ya itu kemampuan menjahit saya bilangnya. Kalau udah kenal ya kemampuan menjahit masing-masing lah, mau jadi bisnis, mau jadi sales, mau jadi produk, mau jadi apa, itu kemampuan menjahit masing-masing. Tapi yang penting sebagai organisasi berbasis komunitas seperti IATI ini, kita ngumpulin wadah bahwa ini bisa jadi melting pot itu. Melting pot di mana mungkin orang bisa mengambil opportunity juga dari situ. Kak Fitri, ini harapan kedepannya untuk IATI ITB apa nih Kak Fitri? Apakah ini sudah cukup atau ada lagi nih harapan-harapan yang sebenarnya belum terwujud? Oh, iya, ini kan kita menata Batak gitu ya untuk menjadi rumah gitu. Iya. Saya sih berharapnya ini juga bukan saya sendiri sih, ini tim banyak banget yang bantu ya. Juga para sponsor juga banyak banget yang bantu. Ini Kak Yoga, Kak Yesi tuh ini yang betul-betul selalu support dari awal, Nah, ini kan kita menata rumah ya. Nah, ini batu-batu satu. Ya, harapan saya sih ya program-program yang udah bagus. Seperti kita ngasih beasiswa kepada mahasiswa di program studi TI dan juga MR di ITB, terus kemudian Fire Up, terus kemudian sharing session, power breakfast, dan juga acara guyup-guyup lainnya ya. Juga Prodigy ini kan salah satu legacy yang pengen kita tinggalkan IATI kepada bangsa gitu. Ya, at least kita punya sesuatu lah gitu yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Nah, saya berharapnya ya setelah itu dilanjutkan aja. Rumahnya bisa ekspansi. Rumahnya bisa ekspansi gitu. Sampai putus ya. Jangan sampai putus karena itu nanti another challenge tuh membuat ini program berkelanjutan gitu, terus ada setiap semester ada beasiswa, itu another challenge. Dan itu harapan saya ya itu bisa ya program yang bagus bisa diteruskan gitu. Jadi dari memimpin dua organisasi ini sebetulnya apa sih yang bisa dipelajari? Pelajaran paling besar ya dari dua ini ya memang pertama tadi pelajarannya jangan pernah jadi laki-laki. Kalau kita perempuan ya jadi perempuan aja. Kalau jadi laki-laki ya jadi laki-laki aja. Kita punya cara pendekatan yang berbeda dan dua-duanya bisa efektif. Gitu. Nah, terus yang kedua, time management itu sangat penting karena semua orang di dunia ini cuma punya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak ada yang punya lebih. Dalam 24 jam itu kita mau melakukan apa? Nah, itu yang sangat penting. Terus pada saat kita bingung, terlalu banyak yang mau kita lakuin, yang paling penting kita harus tahu banget prioritas kita dan value kita. Prioritas kita dan value kita. Kalau prioritas saya pertama keluarga, kedua perusahaan, ketiga lain-lain. Gitu. Kalau value saya tuh pertama saya kerja nyari berkah. Value yang kedua, saya pengen jadi orang yang berguna gitu. Nah, jadi dimanapun saya ada, saya pakai dua prioritas itu. Jadi kayak waktu masuk memimpin IATI pun, saya langsung nyari mikir gimana caranya supaya saya bisa berguna. Gitu. Nah, itu bikin beasiswa dananya dari mana? Bikin Kintafanti, terus ternyata mereka butuh soft skill, kita bikin pelatihan, terus ada isu tentang produktivitas di bangsa ini, kita bikin ya edukasi lah, channeling edukasi seperti ini. Jadi seperti itu. Berdekatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-5. Nah, buat Kak Fitri sebagai pribadi, sebagai perempuan, sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin dan juga sebagai anggota dari alumni IATI ITB, apa sih arti merah putih buat Kak Fitri? Ya, arti merah putih itu segalanya buat Indonesia menurut saya. Kita memang harus punya jiwa merah putih. Ini rumah kita bersama.
Ya seperti ini kapal kita bersama. Jangan jalan sendiri-sendiri gitu. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kita tuh harus jalan ke visi-visi kita. Nah, ini kan founding fathers kita kan udah hebat banget ya. Udah mendefinisikan semuanya. Bahwa merah putih itu apa. Ya. Terus kemudian kita punya nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Jadi itu kan menjadi tuntunan kita sebenarnya. Nah, sebagai anak bangsa, kita harus punya nilai bahwa kita tuh semanfaat-manfaatnya manusia di dunia itu adalah manusia yang berguna kan gitu ya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya kita bisa berguna. Bukan jangan berguna buat diri kita sendiri aja, tapi berguna buat orang lain juga gitu. Nah, cakupan tiap orang tuh berbeda, kemampuan dan cakupan tiap orang tuh berbeda. Tapi ya kita memang harus, menurut saya sih kita memang harus berusaha untuk berguna. Kalau kita baru bisa berguna di lingkungan yang kecil, nggak apa-apa. Kalau kita lebih besar, lebih bagus. Kalau lebih besar lagi ya lebih bagus. Tapi berusahalah untuk selalu memberikan manfaat di tempat kita berada. Mungkin kemarin ada fenomena kabur aja dulu gitu ya. Tapi ini kan rumah kita. Indonesia ini kan rumah kita. Jadi itu pertama jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus jalan bersama, divisi bersama gitu. Dengan nilai-nilai yang udah kita punya bersama. Itu Pancasila kan gitu. Jadi ya harapan saya sih ya seperti itulah. Indonesia ini nanti menyambut Indonesia Emas 2045 itu 100 tahun kita merdeka, kita tuh udah menjadi negara yang jauh lebih hebat daripada sekarang gitu. Jadi negara yang dipandang sama negara-negara lain di dunia ini juga. Keren banget. Oke, tapi sebelum kita tutup kita ada beberapa pertanyaan news juga. Nggak serius dulu. Iya. Oke. Ya, relax nih ya. Oke. Jadi kita mau nanya disordered, Kak Safitri. Jadi nggak boleh mikir. Nggak boleh jawab. Tadi gue nggak boleh jawab. Nggak boleh mikir jawabnya. Jadi mungkin kayak duluan. Oke, pertanyaan pertama. Kolaborasi atau inovasi? Kolaborasi. Oke. Kenapa nih Kak Fitri? Kenapa ya? Dengan kita berkolaborasi gini, saya tuh selalu berpikir bahwa inovasi itu nggak boleh dari satu masa ilmu, dari satu kepala. Bener ya. Gitu. Jadi dengan kolaborasi kita bisa membuat suatu inovasi yang lebih besar. Merangkul tradisi atau mendorong inovasi? Dua-duanya. Gini, tradisi itu ada value. Menurut saya, kalau kita mau pergi jauh, kita harus punya value. Kalau enggak, kita lost. Gitu. Jadi harus punya value. Tapi kalau dalam hal tradisi itu terus kita terkungkung dari situ, jangan. Kita harus bisa jalan dan harus bisa berinovasi dan juga harus bisa meninggalkan pakem-pakem lama yang mungkin udah nggak produktif lagi gitu ya. Oke, ini pelajaran lagi nih buat kita semua sama rekan-rekan dan sahabat lagi. Pertanyaan keempat nih. Yang keempat sekaligus pertanyaan terakhirnya. Kan kita tahu Kak Safitri sekolah olahraga nih. Lari pagi atau pilates? Pilates dong. Ya, seperti next harus ngadain pilates bersama mungkin ya. Oke. Pilates angkatan alumni. Oke. Ya kita sayang sekali waktunya sudah habis ya. Kayaknya pengen ngobrol lebih panjang tapi kita dibatasi. Kita lanjutin sebelum ngopi lah nanti ya. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Instagram kita. Dan YouTube. Terminator dan juga Instagram IATI.ITB. Salam Avanti.